warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Jumpa lagi dengan Bu Ita Maria dari SDN 5 Dawan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Bu doakan kalian selalu semangat meskipun belajar di rumah. Anak-anak jangan lupa selalu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer ketika melakukan aktivitas. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Di tema 1 kali ini, kita akan belajar tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema, tumbuhan adalah sahabatku. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan cara perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tumbuhan yang bisa berkembang biak secara alami. Anak-anak, kita bersyukur kepada Allah karena dengan adanya tumbuhan kita bisa bernafas dengan oksigen yang sehat dan segar, dan juga kita senang karena dengan adanya tumbuhan kita bisa makan dengan makanan yang sehat bersama tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu? Artinya perkembangbiakan tanpa melibatkan sel kelamin. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan, yaitu melalui rekayasa manusia. Perkembangbiakan vegetatif secara alami ada 7 macam. Yang pertama, melalui perkembangbiakan tunas. Yang kedua, melalui perkembangbiakan tunas adventif. Yang ketiga, melalui perkembangbiakan rizoma atau akar tinggal. Yang keempat, yaitu perkembangbiakan melalui umbi. Yang kelima, perkembangbiakan melalui geragi atau stolon. Yang keenam, perkembangbiakan melalui spora. Yang ketujuh, perkembangbiakan melalui geragi. Demikian anak-anak, kita akan bahas satu persatu dari macam-macam perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah bakal tanaman yang baru tumbuh dari batang induknya. Contoh tumbuhan tunas yaitu tanaman tebu, tanaman padi, dan tanaman pisang. Yang kedua, tunas adventif. Tunas adventif ini tunasnya tidak tumbuh dari batangnya, melainkan dari akar dan daunnya. Contoh tumbuhan tanaman tunas adventif yaitu tanaman sukun. Tanaman sukun ini tumbuh dari akarnya. Yang kedua yaitu tanaman cocor bebek. Cocor bebek ini tumbuh dari daunnya. Yang ketiga yaitu rizoma atau akar tinggal, yang artinya batang yang menjalar di bawahnya dan menghasilkan tunas dan akar baru pada tiap ruas-ruasnya. Contohnya kunyit, temulawak, jahe, dan lengkuas. Yang keempat, geragi atau stolong. Artinya batang
yang menjalar di atasnya dan menghasilkan tunas serta akar baru pada ruas-ruasnya. Contohnya tumbuhan ragi ini adalah stroberi dan rumput teki. Baik, nomor 5 anak-anak, yaitu umbi. Umbi adalah tumbuhan yang menggelembung dan menyimpan cadangan makanan. Umbi ini anak-anak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah umbi batang. Contoh umbi batang adalah kentang, bengkoang, dan umbi jala. Yang kedua yaitu adalah umbi akar. Contoh umbi akar adalah wortel, lobak, dan bunga dahlia. Bu Guru tanya, di sini banyak yang suka wortel tidak? Ya, wortel itu baik untuk kesehatan mata anak-anak. Anak-anak hebat. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis ini contohnya adalah bawang putih, bawang merah, dan bunga tulip. Yang keenam adalah perkembangbiakan dengan spora. Spora adalah sel pada tumbuhan yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini akan tumbuh dengan baik apabila lingkungannya memenuhi persyaratan. Contoh tumbuhan spora adalah tanaman paku, jamur, dan lumut. Yang ketujuh, perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan bersel satu. Satu induk akan membelah diri menjadi 2. 2 induk akan membelah menjadi 4. Dan seterusnya. Contoh tumbuhan membelah diri ini adalah ganggang biru, ganggang hijau, dan auglena. Setelah menyimak materi yang telah Bu Ita sampaikan, sekarang kalian bisa mengerjakan tugas berikut. Bila ada pertanyaan atau kendala, bisa langsung bertanya kepada Bu Guru agar lebih jelasnya materi ini. Baik anak-anakku, kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Dan jangan lupa semangat belajar di rumah ya. Serta menjaga kesehatan, membantu orang tua, dan menjaga lingkungan sekitar. Bu Guru akhiri, sekian, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.